Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cerah ini kita banyak diberi nikmat. Yang salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan di sini. Bismillah, tawakkaltu Allah, di kajian bersama ini ya, belajar bersama, yang mudah-mudahan dengan kita melangkahkan kaki ke sini, Allah akan menambah amalan kita di pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, yang insya Allah dengan membacakan sholawat tersebut di yaumul qiyamah dengan izinnya tentunya ya, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya di surat Al-Baqarah ayat 128. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jelas di ayat ini disampaikan bahwa kita dalam memakan disarankan, diperintahkan untuk makan yang baik lagi halal ya. Tentu saja dalam memilih makan ini bukan tujuannya kita hidup untuk makan ya apa? Tapi makan untuk hidup. Karena dengan makan tentu saja kita ada energi untuk bisa melangkah ke sini, untuk bisa banyak berbuat hal ya, ada bersih-bersih rumah, ada kemana, itu karena ada energi yang kita makan. Jadi tujuannya adalah niatan kita di makan tersebut adalah untuk memperoleh rezeki, yang mana dengan makan tersebut badan kita bisa bergerak, bisa melakukan apapun dengan makan tersebut. Jadi diniati bahwa makan kita itu adalah untuk energi, untuk tenaga kita, untuk banyak berbuat dengan makan tersebut. Kemudian di ayat tadi disampaikan bahwa makan yang harus kita makan adalah yang halal dan thayyib. Halal tersebut diantaranya dalam fisik benda tersebut yang kita makan ya. Di samping fisik adalah asalnya, asal yang kita makan tersebut yang harus halal. Fisiknya tersebut diantaranya yang jelas tidak boleh kita makan, diantaranya apa Bu? Bangkai,
Daging apa boleh Bu? Darah. Ya. Bangkai, kalau bangkai ikan laut boleh dimakan ya, tapi kalau bangkai ikan darat jelas tidak boleh dimakan. Kemudian juga ada ketentuan banyak hal, misalnya ada, meskipun katanya enak kata mereka ya, babi itu daging sama-sama daging, tapi itu dilarang, diharamkan untuk kita makan. Di samping fisiknya, ya, itu adalah cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya jelas kita harus yang halal. Nun sewu nih, ibu-ibu kalau belanja kenyang enggak Bu? Kayaknya kalau nggak kenyang nggak asik ya. Pasti kenyang ya. Tapi misalnya ya, suatu saat ibu, mudah-mudahan tidak terjadi ya, suatu saat ibu datang ke rumah sakit dengan sekarang sih ada BPJS ya, misalnya dengan pasien umum sakit di situ dan dikasih resep untuk mengambil obat untuk ke apotek, tentukanlah sekian ratus ribu gitu ya. Kenyang betul Bu? Gak kenyang ya. Jadi berapapun dikasih ya. Tapi kalau kita beli brambang, beli pindang, beli apa, kalau nggak kenyang nggak asik. Padahal selisihnya sedikit sekali ya. Dan sudah kenyang nih, sudah jadi dibelilah, katakanlah brambang seperempat, berapa sekarang Bu? Berapa sih? Lupa. Biasanya belinya kan sisanan ya, sisa dibeli, sisa dimasak, sisa habis. Misalnya sudah ditimbang nih, katakanlah misalnya ini seperempat 10.000 lah, katakannya deh 10.000. Sudah ditimbang nih seperempat, sudah oke. Kemudian kita nggak marem juga, sudah kenyang tadi, sudah jadi harga, kita nggak asik nih kalau nggak minta imbu. So minta imbu betul Bu? Terus kenyang ya lo imbu aja. Kemudian tanpa si penjual tersebut mengatakan iya, itu ya. Kadang-kadang, mudah-mudahan bukan kita ya, bukan ibu-ibu di sini, ambil aja satu dicemplung ke plung tanpa seizin penjualnya. Kira-kira itu halal apa haram Bu? Haram jelas ya. Kemudian lagi nih, biasa ya, itu kan yang berambang nggak boleh, nggak bisa diicet ya Bu ya, kalau berambang ya. Kemudian kita beli nih buah, kan macam-macam yang dijual tuh, ada jeruk, ada salak, ada anggur, ada apa. So minta icet dah Bu. Kadang-kadang penjualnya belum mempersilahkan kita icet. Icet nek sini kan nggak lupa ya, rasanya jadi icet harus banyak. Dan kadang-kadang itu mau belinya jeruk, sing diicipi anggur. Sok ngoten betul Bu. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi icip itu pun kalau penjual belum mempersilahkan, kita jangan sampailah ya, semua diicip. Kadang-kadang nggak jadi beli. Ada yang kayak gitu memang ya. Jadi memang pembawaan orang pinginnya ngicip aja, padahal nggak beli. Jadi hati-hati ya Bu ya. Jadi ya beli, misalnya minta ibu harus seizin yang jual. Nggak seberapa kok, berambang satu nggak seberapa, nggak bikin kita kenyang. Ya. Jadi nggak bikin kita kenyang. Misalnya kita icip pun itu hanya sekedar merasakan saja.
Jadi ini usahakan seandainya kita beli-beli diminimalkan lah, kalau bisa sih sudah tidak lagi ya pada penjual-penjual itu kita ngenyang. Misalnya ada selisih harga 5 perak atau berapapun, mudah-mudahan itu bentuk sedekah kita. Kira-kira bisa belum melakukan seperti itu, Bu? Ya kita bayangkan aja, kita samakan aja ketika kita beli obat, kita nggak pernah ngenyang. Dokter mau kasih tarif berapapun kita nggak beli, kayak kita bayar. Dan kita harus kita harus perlakuan juga kepada penjual-penjual atau pedagang kecil. Misalnya nih ya, kadang-kadang ada yang dikelilingkan gitu dikelilingkan gitu kan, orangnya sudah capek, sudah ya wajar kalau mungkin harga beda dengan di pasar karena ongkos untuk jalannya. Kemudian kita sudah diringankan, tidak usah ke pasar, jadi sudah diantar ke rumah. Itu kalau bisa ya nggak usah kenyang. Tapi ada juga sih ya penjual itu yang nggak ini ya, memang harganya harga apa istilahnya, harga mukul. Kemudian kadang-kadang yang sering kita lakukan juga ketika beli pindang boten Toto tuh rapi ya. Kok daruahnya yang atas tuh ada yang kecil. Kemudian kita ngusap nyari yang di bawah yang besar. Pernah betul Bu? Kan kasihan yang atas jadi pada rusak kan ya. Dan kalau kita kembalikan, kita perhitungkan, tidak ada bedanya Bu, kecil sama besar, sama-sama satu. Dan lagi-lagi tidak bikin kita kenyang. Jadi minimalkan kita beli sudah harga di situ, minimalkan untuk kenyang, minimalkan untuk ibu, minimalkan untuk icip-icip yang tidak diperkenankan oleh penjualnya. Dan kita bisa kira-kira enggak Bu? Kemudian kita biasakan juga ketika kita memilih barang, bisa enggak kita milih, orang pertama dipersilakan untuk milih yang paling jelek, yang paling kecil, bisa betul Bu? Berat ya. Berat. Jadi kita milih yang jelek, yang kecil. Ketika kita ada kesempatan milih yang pertama, itu kira-kira kita bisa enggak melakukan? Mari kita latihan ya. Saya sendiri secara pribadi milih yang besar. Yang api, tapi kita disyariatkan kalimatnya apa itu? Itu kalau milih yang pertama adalah yang paling jelek, yang paling kecil. Dan lagi nilai-nilai kita tidak tahu keberkahan ada di mana. Dan kita berharapnya hanya keberkahan tersebut yang ada. Jadi nanti mohon untuk bisa diingat-ingat ya. Saya sendiri juga mengingatkan ke diri saya sendiri ketika beli nggak usah kenyang, apalagi pada penjual kecil, apalagi penjual yang sudah dikelilingkan capek, kemeringat, berbios, berapa ayu menendinya. Kemudian ketika beli kita nggak usah icip. Kalau Pak Kule memang mengatakan itu manis, percaya aja lah manis. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, misalnya itu barang manis, Allah akan ketika barang itu asam, Allah akan memaniskan rasa tersebut di kita. Bisa aja kan? Kita nggak tahu. Kita minimalkan atau tidak sama sekali untuk beli, untuk minta ibu tanpa sepengetahuan penjualnya. Itu nggak bikin ini, nggak bikin berkah. Kemudian saat kita belanja, usahakanlah ya dipas Bu uangnya Bu. Kadang kalap sudah di pasar gitu ya, kayak dibeli itu kan mama bagi masa ini. Iya kan, kadang-kadang kita mak kayak gitu ya. Jadi diusahakan uangnya jangan lebih Bu, dipas aja, mau beli apa dipas di situ. Peno lirak-lirik.
Akhirnya apa? Barang yang kita beli adalah mubadir. Dan kita tahu ayatnya ya, kalau mubadir itu apa Bu? Lana syayatin atau syayatin ya. Jadi temannya setan. Kita mau berteman sama setan? Ya. Lagi-lagi ini saya mengingatkan juga ke saya juga gitu kan, ada kala dibeli semuanya, nanti ditumpuk di kulkas, genep seminggu harus dimasak, buang, busuk kan ya. Ya, jadi usahakanlah untuk hal-hal kecil mulai dari sekarang, kalau bisa dikurangi atau sama sekali tidak dilakukan. Ya. Ini terkait dengan sumber yang akan kita makan, ya. Di samping halal dan juga baik lagi sering-sering saya katakan ya, makanan baik belum tentu untuk kita baik. Ya. Misalnya nih ya, kolak yang manis enak ya Bu. Dan itu sumbernya halal. Barangnya halal dimakan, tapi itu tidak baik dikonsumsi oleh penderita kencing manis tentunya. Ya. Jadi kita selektif, apalagi usia kita sudah di atas berapa ini rata-rata? 40. Kan kita kan 40, 50, 60, alhamdulillah lebih dari 60 ya. Itu kita banyak bersyukur. Dengan dalam artian bersyukur tersebut adalah ketika kita makan, meskipun kita bisa beli, kita bisa memakan, tapi harus pilih dan pilah. Jadi barang-barang tersebut untuk si A bisa makan, tapi belum tentu baik bisa dimakan oleh si B. Nah itu terkait tadi dengan kita kadang-kadang di usia sudah manulan apa kok istilahnya, itu kita sudah harus melakukan selektif tersebut. Dan sejak muda pun banyak penyakit dampak dari ketika kita makan, asal makan, tidak pilih tidak pilah ya. Dampaknya nanti setelah usia tua, penyakit banyak yang nemplok di situ. Misalnya kita masih muda ya, senangnya makan, ada sate, ada pemasuk semua, kemudian aktivitas kurang, tentu banyak yang timbul dampak dari makanan tersebut. Yang itu harus diimbangi dengan banyak aktivitas ya kita keluarkan. Okay. Jadi tadi apa Bu? Materinya awal tadi, ketika kita memilih makanan yang halal dan thayyib, halal tersebut terkait dengan fisik maupun cara memperolehnya ya. Kemudian baik harus selektif, itu terkait dengan bagaimana di kita makanan tersebut tidak bisa dikonsumsi tidak oleh kita ya. Itu diantaranya ya. Kemudian di ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman. Tadi untuk awal tadi kan ya ayyuhan nas ya, untuk semua. Ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi di samping kita memperoleh makanan yang baik-baik, itu kita harus bersyukur. Ya. Bersyukur dalam artian di situ ya ada ketika kita makan kan banyak adab yang harus kita lakukan di situ ya. Ketika makan bismillah dulu ya. Itu banyak nanti di belakang nanti diterangkan terkait ketika kita makan ya. Jadi kita tadi sudah menyiapkan barang atau benda yang kita akan makan. Kemudian kan ada juga nih cara masak pun kan ada, banyak kita mungkin sudah
memperoleh banyak ilmu terkait dengan makan makanan, memasak atau menyajikan makanan bagaimana baiknya ya. Ketika daging dimasak semur dengan disate kan beda ya Bu ya. Beda betul Bu. Beda karena dibakar disebut di situ risikonya apa gitu kan sudah ada di ini ya, sudah ada banyak disampaikan. Kemudian ketika kita masak sayur biasanya kalau setengah matang enak ya. Kalau giginya sudah itu juga nggak enak. Tapi untuk kandungan gizinya tentu banyak yang setengah matang atau matang pas lah, jangan sampai belebuduk gitu, jangan ya. Karena dengan belebuduknya tersebut itu akan berdampak juga terhadap komposisi makanan atau kandungan gizi yang ada di makanan tersebut. Kemudian tadi ya, bahwa ketika kita makan itu meniatkan dengan niat ibadah ya. Bukan asal makan lapar kemudian semangat makan gitu, kita niatin dulu. Nah, bismillah, kita niatkan untuk ibadah. Kemudian ketika niatin ibadah, kita akan berpikir bahwa makan kita adalah untuk memperoleh energi, untuk mendapatkan energi di tubuh kita. Sehingga dengan adanya energi tersebut kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Ya, bisa ibadah kemana-mana, bisa melakukan aktivitas apa, bisa kumpul-kumpul, bisa ngerumpi, bisa nyapu, bisa apa ya. Jadi itu ya. Jadi niatkan bahwa makan kita adalah niati dengan ibadah untuk memperoleh energi yang dihasilkan oleh makanan tersebut, sehingga dengan energi tersebut kita bisa melakukan apapun ya. Yang selanjutnya tadi bismillah nih. Kemudian mencuci tangan. Sepele Bu ya. Mencuci tangan itu perlu, karena dengan dua tangan kita kan banyak kemana-mana nih. Ada kuman yang kita tidak bisa melihat, dan kita disarankan, diperintahkan untuk makan cuci tangan sebelum makan, biar kuman-kuman tidak ikut termakan di kita. Apalagi makanan banyak, kuman-kuman banyak yang berterbangan meskipun kita tidak lihat ya. Tadi ikhtiar kita adalah dengan cuci tangan sebelum makan. Waktu COVID tahun berapa kemarin ya Bu ya, kita wajib di rumah-rumah kan ada cuci tangan ya. Itu ternyata kita ajaran di Islam sudah sekian abad yang lalu sudah diperintahkan, sudah disarankan untuk cuci tangan tersebut. Kita baru ngerti dampaknya kemarin COVID itu ya. Yang selanjutnya adalah, ini mungkin kita sudah jarang ya, meletakkan makan di tanah. Karena kita sudah ada meja makan ya Bu ya. Ini dalam tanda petik ya, saya hanya membacakan apa yang ada, bahwa meletakkan makanannya menyatu di tanah dan tidak di atas meja, karena cara tersebut lebih dekat kepada sikap tawadhu. Jadi kalau kita mungkin lihat di Arab ya, makanya lesehan ya Bu ya. Lesehan, makan bersama, lesehan, kemudian duduknya ya. Duduk ketika kita makan kan kaki didudukin ya dua-duanya, atau kadang-kadang kita tabu untuk wanita kan tabu ya, angkat kaki kanan sok melihat tuh gak makan kayak gini Bu. Mungkin kalau dalam satu keluarga bisa ya, tapi kalau di luar makanya saru deh. Dengan kayak gini, hasil penelitian, ketika kita makan kayak gini, mungkin enggak Bu kita kekenyangan?
Betul ya? Dicoba aja, nanti dicoba aja ya. Kalau ibu-ibu mungkin yang sakit, menurut saya yang samparannya sudah sakit mungkin kesulitan. Ketika kita makan duduk ini, kita nggak memungkinkan ya kita makan kekenyangan, karena perut ketekan. Dan ini sudah disampaikan sekian abad yang lalu. Kemudian para ahli melakukan penelitian, kenapa sih kok diperintah harus makan kayak gini? Ternyata salah satunya adalah biar kita tidak kekenyangan ketika makan dan merasa kenyang tapi tidak kekenyangan. Dan satunya lagi terkait dengan penyakit, di kanan bawah pusat itu apa, Bu? Apa di situ organ apa yang biasa kita sering sakit yang pada umumnya? Usus buntu. Ya. Di sini ada usus buntu yang kanan atas di bawah nyamping ya. Di bawah pusat agak ke kanan. Itu ada usus buntu di situ. Dengan itu ditekannya, itu menghindarkan makanan masuk ke usus buntu tersebut yang bikin kadang-kadang radang ya. Karena penyakit umum ya, biasanya operasi apa usus buntu. Bukan itu bukan dampak kita makan biji-bijian, tidak. Itu karena ada makanan apapun masuk ke situ, kemudian di situ ada membusuk, kemudian menjadi infeksi di organ usus buntu tersebut. Jadi kalau kita kaji, kita pikirkan kita apa itu, ketika ada diperintahkan atau disarankan makan kayak apa itu, ternyata ada manfaatnya ya. Kemudian tadi terkait dengan makan di lesehan, kemudian di bawah, itu kan ada di hadis di sini ya, bahwa disebutkan Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan dalam keadaan bersandar, ya, senderan. Karena aku seorang budak yang makan seperti makannya budak, dan aku duduk seperti duduknya budak, ya. Kita makan sekarang enak Bu, sambil senderan, sambil cerita-cerita gitu ya. Ternyata senderan itu diteliti, kenapa sih kok tidak boleh senderan? Apa Bu yang terjadi dengan dampak dari senderan tersebut ketika kita makan? Coba bayangkan aja makan sambil senderan, apa yang terjadi? Kan nafas tidak teratur ya, dan itu dampaknya bisa tersedak. Ya. Jadi ada manfaatnya ketika kita diperintahkan apa, ada manfaatnya. Sama ketika kita makan, kita tidak boleh bicara. Bicara oke deh ketika kita makan bareng-bareng keluarga, karena di momen makan bersama tersebut bisa disampaikan berdiskusi. Karena dengan itu kan ketika kita makan kan kita pikiran plong semuanya punya. Yang ada kan enak mau makan gitu ya. Dan itu adalah momen atau waktu baik untuk kita berdiskusi dalam keluarga. Dan ketika mulut kita ada makanan, jangan bicara, ya, kita telan dulu. Karena dampaknya ketika kita bicara itu kan ruang untuk ke nafas terbuka, sehingga bisa saja makanan masuk ke paru-paru. Ya, jadi diingat bahwa ketika kita makan jangan bicara kecuali makanan sudah ditelan. Ya. Itu karena bahayanya bisa tersedak. Tersedak itu adalah masuknya benda atau minuman atau air masuk ke saluran nafas. Yang terjadi adalah kesedak. Ya. Kan banyak kasus anak kecil deh, makan anak kecil tidak paham apa, langsung megap-megap di situ, ternyata saluran nafasnya ketutup oleh benda. Ya. Untung-untung bisa dilakukan darurat, ditepuk-tepuk bisa keluar. Kalau enggak dampaknya nanti apa, operasi. Ya. Kemudian ketika kita makan, terima makanan yang ada. Kalau kita sih kita yang menyediakan ya, insya Allah ya. Kadang-kadang misalnya kita disediakan orang lain, ya apa terima apa adanya,
Adanya telur ya kowe tempe. Mau tempe ono telur kerupuk ya. Padahal hal-hal sepele menjadi itu, tapi etika dan kita disarankan atau disyariatkan untuk seperti itu. Jadi terima aja makanan apa yang ada, tidak usah mencari yang tidak ada. Kemudian kita sering arisan ya, arisan kan seringnya leser kayak gini karena biar cukup banyak ya. Makanan yang sudah ditata itu oleh tuan rumah. Depan saya ada bakwan, di sana ada tempe. Aku pengen tempe, tolong deh diambilin di situ. Pernah nggak seperti itu? Sering ya. Usahakan jangan dilakukan Bu. Jadi rezeki kita apa yang ada di sekitar kita, yang kejangkau oleh kita. Kecuali nanti di tuan rumah mempersilakan ya dikelilingkan untuk ngambil yang itu mungkin terbatas tempatnya gitu ya. Dan tuan rumah usahakan menata itu tuh baru. Misalnya 4 piring semua. Jadi tidak memungkinkan bahwa yang di sana pengen yang di sini karena sudah kembar, ya. Jadi tuan rumah pun harus tahu, ya, harus tahu bahwa yang disajikan itu kembar. Jadi menghindarkan hal-hal seperti itu, ya. Jadi tuan rumah harus paham juga terkait dengan itu. Tapi kalau misalnya disuguh bakso atau tidak total mesti sambelnya nggak mungkin satu-satunya, nggak mungkin satu-satu gitu. Jadi ya mesti tolong deh ambil sambel itu, tolong ambil kecap gitu. Ya. Jadi usahakan hal seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita sudah ada tamu, kita sudah nyiapin, biasanya kan manusiawi ya. Dan itu disunahkan, disyariatkan bahwa ketika kita ada tamu kita menjamu. Ya. Saya sudah sibuk berdakwaan, katakanlah nggak ada cari biar bisa menjamu tamu tersebut. Tapi qadarullah-nya tamunya sudah makan, sehingga tamu tersebut menolak untuk makan tersebut. Apa yang ada di kitab? Belum. Belum tentu saja belum. Mesti anak-anak mesti utang-utang ternyata nggak makan. Belum. Kita sering mengalami hal seperti itu ya. Tapi dalam syariatnya kita tidak boleh memaksa orang tersebut untuk makan. Ya udah, kita sudah niatin bahwa kita sudah akan menjamu tamu. Tapi ketika tamu tidak mau makan, ya sudah. Bisa saja sih kita bagikan kepada tetangga. Kalau kita mau habis-habisin boleh lah. Itu punya kita sendiri. Ya. Jadi ada hikmahnya di balik itu. Oh ya, akhirnya tetangga bisa masak makanan itu. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah mempersilakan monggo makan. Ya. Tapi ketika orangnya tamu tersebut tidak mau, jangan sampai kita memaksa untuk orang tersebut makan. Kemudian usahakan ya dalam keluarga biasanya kan ada meja makan ibunya, meja makan atau lesehan atau apalah. Usahakan bahwa makan tersebut bersama Bu. Enggak usah disi-disian. Cuma ibu sing masak makan disi apa kesel udah makan. Usahakan kita makan bersama dengan keluarga yang lain. Dengan makan bersama, insya Allah ya makanan meskipun itu sedikit, insya Allah cukup untuk keluarga tersebut. Karena Allah sendiri yang akan mencukupkan di situ. Jadi dengan makan bersama itu ada keberkahan di dalamnya. Misalnya makan nih, bisa aja kalau misalnya makannya sendiri-sendiri, bisa aja mungkin yang pertama ambil banyak, ya. Nanti yang belakangan keruman, bisa enggak Bu? Iya, hikmahnya seperti itu. Ketika kita makan bareng-bareng, oh iya adanya segitu, akhirnya dicukupkan dengan keluarga tersebut, dan kita enggak usah khawatir tidak kenyang, karena yang mengenyangkan adalah Allah.
Itu janji Allah. Jadi keberkahan, jadi berkah itu nilainya banyak Bu. Ada yang sebetulnya tidak kenyang dari kenyang. Ketika kita sakit, merasa sakit makanan misalnya kurang atau perutnya sakit, kita jadi nggak sakit. Gitu ya. Jadi usahakan ketika kita makan itu makan dalam satu keluarga. Untuk yang belum, monggo nanti kita mulai ya. Itu kita biasakan untuk makan bersama. Kemudian ini karena di Arab ya Bu ya, karena di Arab yang dimakan adalah roti kurma, makan dengan 3 jari. Nasi angkat ya Bu. Pakai sendok aja kebuat itu sendoknya biar penuh jadi. Itu karena di balik hikmah seperti itu kan kita tidak makan kebanyakan ya. Jadi kita punya, kita sedikit masuk ke mulut itu ambil hikmahnya di situ. Karena kita 3 jari tidak mungkin kan kalau kita makan itu nasi ya sepiro nasi ya Pak. Karena di sana yang dimakan adalah kurma, yang dimakan roti, jadi bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian ini yang saya perlu mengingatkan ya Bu ya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ketika kita diundang resepsi ya. Resepsi biasanya kan ada podoannya berapa itu? Ada kan makan besar nih ya. Ada podoan-podoan kan ada bakso, pindang kental, tahu, siomay, apa lagi gitu ya, ada sate dan sebagainya. Dan ini menurut ini Bu, menurut dari cateringnya nih, orang makan maksimal di 3 pondokan Bu, maksimal itu. Tapi kita pinginnya kan makan semua. Oke, aku pengen rasa kayak tak cipit sitik. Praktek nih, buang. Apa Bu yang terjadi? Badir. Jadi ketika ibu diundang prasmanan, keliling dulu nih sebelum makan. Kira-kira apa sih yang mau saya makan? Bukan pertama kita langsung makan, begitu lihat, oh iya lah, bukan pengen itu, nanti makan lagi. Padahal sudah kenyang. Jadi minimalkan untuk makan, tapi kita tidak hanya sekedar ingin tahu rasanya. Yang kita ambil adalah makanan yang mau kita makan. Dan kira-kira itu habis dimakan oleh kita. Nek kira-kira nggak habis, yo jangan ngambil. Ya. Jadi kita kalau prasmanan keliling dulu Bu, jangan ambil dulu. Apa sih tak pingin itu? Maksimal untuk perut kita itu maksimal 3 pondokan Bu, sudah kenyang. Bu cari ahli catering, saya diberitahu. Jadi nanti nih Ibu punya gawe itu pondokannya itu nanti catering yang hitungkan. Ya Bu, dikalikan 3 hasilnya segini. Itu misalnya Ibu undang 100 orang. Jadi pesannya adalah kalikan 3 porsi. Itu. Saya waktu itu dipesenin sama itu ya, diberitahu. Itu karena orang hanya makan di 3 itu, tapi beda lagi kalau ibu-ibu maunya perasaan semua, akhirnya tercecer. Yang terjadi adalah mubadir. Katanya tadi tidak mau berteman dengan setan, jadi jangan membuat hal-hal yang mubadir. Itu hal sepele Bu, tapi dampaknya adalah ke kita. Maka keberkahan tidak ada di kita. Kemudian kita kadang-kadang tidak prasmanan deh ya, yang apa piring terbang istilahnya ya. Kemudian disuguh ada lontong ayam, ada nasi rames dan sebagainya itu ya, sudah piringan. Sekiranya dalam 1 porsi itu ibu tidak habis, jangan dimakan Bu. Nawani tonggone, yuk barengan yuk kita aku tidak habis. Bisa nggak Bu kayak gitu? Saru ya, tapi itu syariat harus dilakukan. Dan lagi misalnya kadang-kadang di paling dikasih lontong ayam disuwe itu berapa kira Bu? 5, 4, 6 paling banyak. Dingengeh itu 1.
Ketika kita disuguh minum pun di pengajian atau di apa, habiskan di gelas itu, kecuali ketika kita habis makan atau habiskan minuman tersebut bikin muntah. Kalau nggak muntah habiskan. Ya, mubadir yang ada, dikiranya rakus mosok minum dientahnya tinggalnya setik gitu, sopo. Ya, jadi usahakan ketika kita di jamu atau di pengajian dikasih wedang, kasih jajanan, kalau itu dalam satu porsi, kalau nggak habis bawa pulang. Ketua saru udah ada saru. Yeah. Jadi ketika kita subuh itu piring itu nggak usah dingenges, sairis, lontong sairis gitu ya, sopo. Minuman dingenges lagi, itu udah dikiranya rakus. Udah. Kita dibuang aja kan itu. Begitu kita membadirkan makanan, yang terjadi makanan tersebut dimakan oleh setan. Oke. Jadi ketika disuguh ya habiskan. Kalau nggak habis, kira-kira nggak habis, kita ngajak sama sampingnya, yuk barengan. Ya. Biasakan hal seperti itu, karena itu syariat harus kita lakukan. Ya. Jadi intinya kita tidak boleh memubadirkan makanan yang ada. Sering nggak kita lakukan itu? Sering banget ya. Dingengai lontong sairis, sopo, kerupuk sudah singkan, dingengai sak cuwil. Habiskan sampai bersih, karena kita tidak tahu keberkahan makanan kita ada di mana. Dan makan kita jangan tengah dulu, pinggir sampai dengan tengah ya. Kita nggak tahu nih keberkahan ada makanan di mana. Kalau ngambil makanan lebih baik dipas dulu, nanti baru nambah. Dan tadi ya, mestinya tidak boleh kekenyangan yang ada, penyakit yang ada, perutnya sakit. Ini cerita aja deh semalam ini. Kan mohon maaf, saya bukan meriah ya, insya Allah ya. Saya buka, perut saya sudah usia 61 sekarang tuh, itu perutnya sudah ada luka kronis, ya. Kemudian kedaluan ada rezeki kates, aku pas begitu maghrib sudah makan duluan. Tadi saya ngandani tapi saya nggak bisa melakukan. Makanan kates baik menurut saya, sehat dimakan. Tapi ketika saya makan, tak dahulukan katesnya dibanding yang nasi atau apa, yang terjadi apa Bu? Semalam perut saya sakit Bu. Saya sampai jam berapa? Hampir jam 12 kesakitan perut. Saya berpikir saya bisa ngaji dari sini. Sempat saya pikir mau ke UGD karena saking sakitnya. Dan tak ingat-ingat, oh iya saya makan kates dulu tadi, tidak sebelum makan padat. Karena lambung saya sudah tak tahan. Begitu saya biasanya kan kalau misalnya nggak makan kemudian makan mie hari ini ya untuk bikin itu ya, tetapi untuk saya tidak baik. Begitu makan mie tanpa ada yang lain, perut saya mesti sakit. Beberapa kali saya makan mie langsung masuk gini karena kolek yang berat. Ya, jadi selektif di situ. Jadi saya bisa ngomongin tapi saya sendiri tidak bisa melakukan. Ya tadi malam itu dampaknya saya istighfar gitu ya. Setengah 12 belum sembuh gitu. Bola balik ke belakang tapi nggak bisa. Munyel terus sakit perutnya itu. Alhamdulillah sekarang bisa hadir di sini ya. Dan ketika kita makan bareng-bareng dengan keluarga, usahakan nengok kanan kirinya, dia sudah ngambil apa belum. Jangan ngomong kita duluan ambil semua, yang lain nggak usah dipikirin. Karena insya Allah dengan kita ngambil secukupnya, Allah tadi yang akan mengenyangkan. Bukan makanan tersebut yang bikin kenyang, tapi dengan lantaran makanan tersebut kita bisa kenyang. Kayaknya sepele nyebutnya, tapi ini dampaknya luar biasa. Coba mari kita bisa amalkan
sehingga insya Allah kita sehat-sehat saja ya, amin ya. Hal-hal kecil tersebut kadang-kadang terabaikan, tapi itu manfaatnya atau apa ada disyariatkan dan manfaatnya besar sekali untuk kita. Waktunya sudah itu ya Bu ya. Kemudian ketika kita bertugas untuk apa, misalnya bagi makanan ya, kita tugas penting, usahakan yang tua dulu yang didahulukan, jangan kasih yang muda. Kemudian usahakan juga yang kanan dulu yang mendapatkan dari kita. Jadi kita ya harus sepele, tapi itu ajaran. Kemudian kita ini sudah sering juga disampaikan ya, kita berhenti makan sebelum kenyang, ya. Kita nggak makan sebelum lapar, itu kan kita sudah terlalu sering gitu ya. Dalam sabda Rasulullah itu kan ada yang mengatakan bahwa hadisnya lemah, tapi itu karena untuk kebaikan kita lakukan saja. Ya. Jadi ketika kita masih kenyang ya jangan makan, dan kita sebelum kenyang kita berhenti makan. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, untuk ibu-ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab itu dari Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua.